Teman-temanku, Shalom. Puji Tuhan, bertambah lagi warga kerajaan Allah, yaitu Bapak Muhammad Qasim. Seperti apa kisahnya? Mari kita saksikan dalam video berikut ini dan semoga memberikan pencerahan ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qasim. Saya asli dari Banten, tepatnya di tepatnya di Kabupaten Pandeglang. Puji nama Tuhan, saya bersyukur dan terima kasih Tuhan Yesus yang telah memanggil saya menjadi anaknya. Dulu yang saya nggak pernah bermimpi jadi orang Kristen dan nggak pernah mengenal Tuhan sedikit pun, walaupun dulu itu saya anti Kristen gitu ya, benci dengan kekristenan gitu. Tapi ketika saya menjadi Kristen, saya lebih cinta dan lebih semangat dalam melayani Tuhan Yesus sampai saat ini gitu ya. Puji nama Tuhan, bersyukur Tuhan itu buat saya begitu baik di dalam kehidupan saya. Nama saya Muhammad Qasim, saya terlahir dari keluarga Muslim. Saya anak bungsu dari 5 bersaudara. Dulu saya sekolah juga dari MI, ya sederajat SD, sederajat SMP, SMA, Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah, sederajat SMA. Sempat juga masuk Ponpes tapi nggak lama. Puji nama Tuhan, tapi buat saya itu inilah ya, buat saya itu nggak inilah gitu, nggak berarti gitu. Karena kenapa nggak berarti ya, karena sampai saat ini saya mengenal Tuhan gitu. Sekitar tahun 2013 bulan Desember itu, akhir Desember itu ada acara KKR di Freeport Jakarta, di salah satu stadion Cendrawasih yang berada di Cengkareng, Jakarta Barat. Nah, saya waktu itu pindah ke Kalideres sama teman saya yang namanya, nggak usah disebutin lah ya, takutnya tersinggung. Saya mohon maaf gitu ya. Itu salah satu teman saya sangat dekat dari saya satu ini, pokoknya dari dia deket banget lah ya. Nah, dia itu pinter ngaji, jago dalam Al-Quran, jago ngaji juga gitu ya, jago, pokoknya semuanya jago, menguasai. Beliau sudah pernah diinjili sama Bapak Bapak Saifuddin Ibrahim, sama Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim, dan bertemu dengan almarhum Pak Haris Sunarvo, Bu Sarah Ayu juga, sempat kita di Gajah Mada. Nah, saya pikir gini, waktu itu nggak berpikir gitu ya. Ya, dia bilang gini, Kang ada di mana? Saya bilang saya lagi di kontrakan gitu kan, di belakang terminal. Saya waktu itu ngontrak di terminal Kalideres di belakang. Dia bilang gini, yuk kita jalan-jalan, katanya gitu. Kemana? Saya bilang gitu kan. Nggak taunya ya tiba-tiba itulah saya diajak. Saya habis sholat maghrib ya, waktu itu habis sholat maghrib, sholat isya. Nah, habis sholat isya itu sekitar jam 10 lewat. Acara itu emang acara yang begitu saya nggak kenal ya, taunya kalau di Kristen itu kan taunya Natal gitu, tapi hari itu bukan acara Natal. Itu acara itu benar-benar yang membuat saya pokoknya nggak bisa diungkapin lah dengan kata-kata, karena membuat saya di sinilah saya bisa bertobat gitu. Nah, teman saya bilang ayo masuk gitu kan, keliling kita dari Kalideres itu keliling gitu kan, naik motor gitu kan sama teman saya itu. Terus dia bilang gini, saya bilang mau kemana ini? Ya udah jalan-jalan aja kan malam minggu gitu kan. Saya bilang mau ngapain gitu kan, saya lagi bikin lamaran gitu kan. Dia bilang udahlah jangan bikin lamaran terus gitu kan. Udah saya diajak sama dia tuh masih pakai sarung, masih pakai peci gitu kan ya. Itu antara jam setengah 11 itu malam, itu acara udah mau selesai. Teman saya bilang gini, ada tablik akbar nih, tablik akbar. Saya bilang aneh kamu ya, tablik akbar. Saya waktu itu benar-benar benci sama orang Kristen gitu ya, benar-benar nggak suka gitu ya. Saya nggak suka, benar-benar pokoknya anti lah gitu. Nah, teman saya bilang gini, masuk yuk. Mau ngapain masuk? Masuk. Acara itu udah mau selesai, pokoknya udah mau tutup lah ya. Itu emang segala sesuatu itu Tuhan itu udah mengatur dalam hidup seseorang gitu ya.
karena Tuhan itu punya rancangan yang besar gitu kan di dalam kehidupan anak-anaknya, terlebih-lebih lagi ya untuk saya pribadi gitu. Nah, jujur secara manusia saya tuh nggak pantas dan nggak layak ya. Ketika Pak Pendeta nyanyi ya, itu Pak Pendetanya itu benar-benar membuat saya takjub ya. Saya bisa bertobat melalui lagu besar Anugerahmu gitu ya. Saya dulu benar-benar nggak pantas gitu kan. Terus teman saya bilang gini, ayo masuk gitu kan. Duduklah kayak yang di bangku biasa lah, di bangku kalau orang KKR itu kan ada bangku plastik, ada bangku kayak apa namanya yang apa sih namanya elephant gitu ya. Ya itu yang saya dudukin itu bangku elephant gitu kan. Saya bilang gini teman, kamu ngapain ngajak-ngajak ke sini gitu kan? Udah nggak apa-apa. Saya bilang tuh lihat, no, ada polisi gitu kan, ada polisi, ada tentara gitu kan, ya security udah pasti lah ya gitu. Nah, terus teman saya bilang gini, ayo duduk gitu kan. Saya bilang saya udah gelisah dong, saya udah gelisah dan saya itu pokoknya ada sedikit takut gitu. Nah, teman saya bilang gini, duduk aja gitu kan. Saya masih pakai sarung, pakai peci, celana pendek gitu kan. Celana pendek itu yang celana pendek yang anak gaul gitu lah. Mungkin bagi orang-orang anak-anak Kristen yang terlahir dari kecil ya, yang terlahir dari Kristen kecil, anak-anak Tuhan yang terlahir gitu ya dari kecil gitu ya. Itu lagu Besar Anugerahmu mungkin lah ya biasa-biasa ya, tapi membuat saya itu luar biasa. Karena apa? Saya sebut dengan luar biasa. Ya, itu benar-benar membuat saya dijamah Tuhan gitu, membuat saya bisa bertobat gitu kan ya. Itu acara udah mau selesai, bener-bener acara itu udah mau habis gitu kan. Saya bilang gini sama teman, lu ngapain sih ngajak-ngajak sini? Udah Kang, duduk aja gitu kan di bangku duduk gitu kan. Nah, udah begitu Pak Pendeta nyanyi gitu kan, nyanyi Besar Anugerahmu. Ya dulu saya bener-bener ya nggak ngerti gitu kan. Saya kalau ngedengar lagu rohani, bos saya kan ada, saya juga punya bapak rohani. Dia kalau nyetel lagu rohani, ya kan saya di kerjaan juga kan, bos saya itu kan nyetel lagu rohani biasa aja gitu, nggak pernah merasakan yang, tapi saya nggak tahu itu lagunya apa, judulnya apa. Kalau itu bener-bener lagu itu yang membuat saya bertobat dan membuat saya merinding gitu ya, membuat saya bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Itu Pak Pendeta nyanyi gini, besar anugerahmu, berlimpah kasihmu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu. Aduh, saya jadi merinding ya. Lagu itu membuat saya benar-benar bikin saya itu kok aneh gitu loh. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu, masuk dong ke pikiran saya. Orang kalau yang ngerti tentang lagu itu diresapi, dihayati, masuk ke pikiran kita gitu loh. Saya resapi, saya renungin gitu lagu itu ya. Semakin hari semakin bertambah. Terus gini Pak Pendeta nyanyi lagi, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Tuhan Yesus melambai-lambaikan tangannya 3 kali, Bapak Ibu. Saya jujur nggak layak. Saya jadi merinding. Saya nggak layak, Bapak Ibu. Saya mau nangis. Saya bilang sama teman saya, bos, saya bilang, Didi itu siapa ya? Orang tinggi besar, sosok tinggi besar, tapi wajahnya kelihatan, rambutnya, fisiknya itu jelas, Bapak Ibu. Bening ya, kayak bukan kayak lampu, wajahnya kelihatan tapi bersinar gitu, sinar. Itu wajahnya nggak kelihatan, rambutnya pirang ya. Terus fisiknya pakai sepatu yang tali-tali itu kayak sepatu gunung gitu, sepatu kerajaan, tinggi 3 meteran itu Tuhan Yesus ya. Saya bilang gini sama teman, kamu lihat nggak? Enggak. Terus Pak Pendeta nyanyi, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Begini-begini kan 3 kali. Saya bilang, bos itu siapa ya? Terus teman saya bilang gini, kamu jangan halusinasi. Kamu tuh jangan terlalu banyak pikiran. Bos, saya bilang, enggak, saya nggak banyak pikiran. Itu loh, saya bilang jelas banget, sangat jelas. Di samping Pak Pendeta itu ada sinar 6 warna ya. 6 warna mantul gitu, terang. 6 warna kayak pelangi, tapi benar-benar terang. Beda dengan lampu sinarnya seperti ini. Nah, teman saya bilang gini, saya nggak ngeliat apa-apa. Pak Pendeta nyanyi lagi, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Plek ya, Tuhan itu hilang, Tuhan Yesus itu kan hilang. Tingginya 3 meteran Bapak Ibu. Saya bilang saya nggak pantas dan nggak layak. Maaf, dulu saya kalau lagi di Muslim itu kan maaf ya,
maaf saya minta maaf kalau misalkan di sini ada masuk live di YouTube nonton. Dulu saya kalau ngedengar kalau salawat badar gitu ya kan, salatullah salamullah ala toha rasulillah wa kulli mujahidilillah li ahlil badri ya Allah. Saya nggak ngerasain apa-apa gitu loh, nggak ngerasain, dan saya nggak pernah namanya merasakan sentuhan-sentuhan gitu. Saya di situ rada gimana gitu. Nah, ketika saya mendengarkan lagu Besar Anugerahmu, itu beda banget Bapak Ibu. Beda, sesuatu yang membuat saya itu terenyuh gitu dengan pujian itu gitu. Pujian itu membuat saya bertobat, membuat saya bilang gini, kok ini enak banget lagu ya. Kok ini lagu menyentuh banget ya. Masuk dong ke pikiran saya. Terus teman saya bilang gini, "Hai pulang, nanti dulu." Saya bilang gitu kan Bapak Ibu. Nanti dulu saya bilang. Terus kamu tadi ngajak pulang, kata saya bilang. Sekarang kamu nggak mau pulang. Nah, disitulah benar-benar saya nggak ngerti gitulah dengan situasi seperti itu. Nah, udah gitu, saya itu dibuat ini gitu loh. Dibuat kaget gitu dengan terus Pak Pendeta itu kan saya cari tuh, saya suara bilang gini waktu itu saya nggak ngerti ya. Kalau itu suara Roh Kudus, ya kan, kamu naik ke atas panggung, kamu naik ke atas panggung. Saya naik dong ke atas panggung, teman saya bilang gini, kamu ngapain, kata gitu kan, teman saya bilang gini, kamu ngapain, katanya, saya mau ke atas, mau cari bapak-bapak tadi, gitu kan. Bapak-bapak itu Pak Pendeta Asin, beliau Pendeta Asin Sodikin, nama Chinese-nya Liu Chuchin, beliau gembala saya, yang baptis saya. Dia bilang gini, waktu pas selesai hilang ya, Tuhan Yesus itu hilang, dia kan nyanyi, udah nyanyi kan, udah dia kan emang WL suaranya bagus, dia talentanya dipakai Tuhan melalui penyembahan pujian, dia emang beliau itu bagus banget Pak Asin itu. Nah, Pak Asin berdoa gini, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, acara ini berjalan dengan baik dari kemarin sampai hari ini, Engkau memberikan cuaca yang terbaik, terus Engkau juga Tuhan memberikan aparat-aparat katanya yang setia menjaga. Saya bingung loh doanya kok seperti ini gitu kan ya. Saya bilang kok doanya seperti ini gitu ya. Terus teman saya bilang gini, "Hai pulang, tar dulu," gitu kan. Saya bilang kok doanya seperti ini, beda dengan saya dulu gitu kan, harus semua bahasa Arab gitu kan ya. Semua harus nuansa-nuansa Arab gitu kan. Tapi ya itu kan nggak ini gitu ya. Kita nggak tahu gitu kan ya. Saya bilang ini doanya simple tapi bermakna gitu. Nah, selesai begitu, saya ada ngedorong itu. Naik ke atas panggung, saya pikir saya mau cari beliau gitu ya, Pak Pendeta yang nyanyi tadi. Saya naik ke atas panggung, teman saya bilang, "Kamu ngapain sih naik-naik?" Katanya, "Kamu tuh ini ya," katanya, "gila ya," gitu. Saya bilang, "Kamu tadi ngajak saya ke sini. Sekarang gini, gara-gara kamu," saya bilang, ini ada yang ngedorong. Siapa yang ngedorong? Setan kali gitu kan, teman saya bilang itu. Saya bilang, "Masa setan gitu kan yang ngedorong?" Nah, udah begitu, saya naik ke atas panggung. Ya, saya tanya nih, Pak, di situ kan ada banyak orang. "Pak, mohon maaf, yang tadi nyanyi itu siapa ya?" Yang tadi nyanyi, terus orangnya ganteng gitu kan, tinggi gitu kan, putih gitu kan. Terus dia bilang gini, itu kebetulan yang ditanya itu, yang saya tanya itu Pendeta Hari Purnama. Ya, Pendeta Hari Purnama itu wakil gembala di gereja CWS gitu kan, Gereja Charismatic Worship Service. Nah, udah pulang katanya gitu, "Mas siapa?" gitu. Saya bilang, "Saya tadi ngelihat sesosok tinggi besar melambaikan tangan, di sampingnya Pak Pendeta ada sinar gitu." Saya waktu itu nggak kepikiran ya Bapak Ibu, kalau saya kepikiran, saya kan bawa handphone sama celana pendek, kayak celana pendeknya itu kayak berbentuk lepis gitu. Kalau kepikiran, saya foto itu Tuhan gitu ya. Itu untuk bukti, nggak kepikiran Bapak Ibu, nggak kepikiran sama sekali gitu. Nah, udah gitu saya turun dong, ada orang Flores ya kan, di bangku-bangku itu ada orang Flores, saya bercampur lah gitu. "Tante maaf, saya mau tanya, itu yang tadi yang tadi nyanyi itu siapa ya?" Terus, "Oh saya nggak kenal," gitu kan, rambutnya keriting-keriting kriwil gitu. "Saya nggak kenal," katanya, "saya nggak tahu, saya bukan orang gereja," katanya, "bukan orang sini, saya ini diundang," gitu. "Oh gitu ya Tante." Terus si Tante itu mungkin ya kalau misalkan si Tante itu orang Flores itu ngasih brosurnya sebesar ini Bapak Ibu, ya sebesar ini, segi 4 gini kan, panjang.
hati kita nggak bisa dibohongin, mulut masih bisa bohong Bapak Ibu. Singkat cerita, saya dari acara itu saya pulang sama teman saya berboncengan sama teman saya. Selama di perjalanan saya mulai 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 inilah gitu, mulai kepikiran yang tadi saya lihat siapa ya. Kalau saya ngomong ke teman saya pasti bilang setan, ya kan? Pasti dibilang setan gitu kan, karena dia nggak ngalamin gitu kan, secara supranatural dia nggak ngalamin. Kalau saya benar-benar jelas gitu ngalamin itu dengan fisik yang benar-benar jelas gitu. Nah, ketika saya pulang, saya di jalan itu ngerenung gitu kan. Terus teman saya bilang, besok kita lari ke Monas. Oke, masuklah ke kamar. Saya dianterin sampai kontrakan, ya. Masuk di kontrakan, saya udah mulai goncang gitu kan. Pikiran saya udah mulai nggak karuan lah Bapak Ibu. Masuk ke kamar, saya cuci muka, udah sholat isya dong, udah sholat isya. Tinggal nunggu sholat tahajud gitu kan jam 3. Nah, saya dulu, puji Tuhan, lumayan rajin lah ya dengan sholat tahajud, istiqoroh, sholat duha. Kalau pagi itu sholat duha sesudah sholat subuh gitu, paling dulu rajin dulu ya. Sekarang udah enggak, karena saya sekarang udah jadi anak Tuhan gitu ya. Nah, saya pulang dari itu kan jam 12:30 ya, dari acara itu sama teman saya. Terus teman saya bilang gini, ya udah besok Kang, katanya besok, saya orang Sunda kan, dipanggilnya Akang gitu. Kang, dia bilang besok kita lari ke Monas. Oh iya siap gitu kan. Ya udah, saya nyampe kamar, saya ngerenung. Suara bilang gini, kamu telepon gitu kan. Nah, di situ kan ada di brosur itu kan ada namanya nama pendeta. Yang pertama pendeta Tarsim, kedua kedua Roy Setiawan, ketiga Lili Dewi, keempat pendeta Asin Sodikin Liu Cucin. Ya, hati saya itu nggak bisa dibohongin gitu ya kan. Saya telepon, saya pencet gitu kan. Suara bilang gini, udah tidur, kamu jangan telepon. Waktu itu saya nggak ngerti kalau itu suara Roh Kudus gitu ya Bapak Ibu ya. Dan saya pokoknya waktu itu benar-benar nggak tahu lah. Kalau sekarang sih udah, karena udah mengenal Tuhan, udah tahu ya, udah istilahnya udah peka gitu dengan sekarang udah peka gitu. Nah, udah begitu matiin kan, sama saya matiin. Nah, saya masih sholat subuh gitu kan, masih menjalankan rutinitas saya yang dulu itu. Rutinitas saya dulu, saya menjalankan setiap hari, nggak pernah terlambat, dan nggak pernah bukan nggak pernah terlambat, nggak pernah ketinggalan. Terlambat sering, tapi kan namanya kita kan orang dulu kan orang kerja suka terlambat di podok gitu kan ya, kalau kita misalnya nggak ketinggalan sholat di podok. Nah, saya sholat subuh, teman-teman bilang gini, Kang Kosim, itu kita 5 orang, itu udah grup lah ya, udah grup saya. Sekarang sih mereka udah pecah, karena saya udah jadi Kristen, mereka benci sama saya, dan sampai saat ini pun puji Tuhan bermusuhan sama saya, tapi saya nggak menganggap mereka musuh. Mereka masih saya anggap saudara saya, teman saya, sahabat saya. Sampai saat ini pun saya selalu berdoa untuk mereka. Saya nggak pernah benci dengan mereka. Mereka kadang buka WA-nya tuh, grupnya itu apa, ada diblokir, kadang dibuka, saya bales, tapi pas ketika mau balas udah diblokir. Saya sih nggak masalah gitu ya. Nah, udah gitu saya lari ceritanya ke Monas kan, di Terminal Kalideres. Dulu belum pakai kartu, masih bayar pakai uang ya. Kalau sekarang udah pakai kartu kan, udah beda lagi gitu. Nah, tiba di Monas saya sama teman-teman saya lari pagi ya kan, keliling-keliling gitu kan. 13 kali itulah, saya sampai 13 kali. Dulu saya kuat sampai 20 kali, 25 kali keliling-keliling di Monas, kan luas kan ya. Sekarang sih udah nggak kuat ya, karena mungkin udah faktor umur lah ya, tapi saya bukan masalah faktor umur, itu udah capeknya udah beda gitu. Kalau dulu kan wah saya 30 aja kuat gitu, 30 kali. Sekarang sih enggak. Udah capek gitu, udah beda lah. Mungkin efek karena punya anak apa gimana, nggak tahu juga lah ya. Tapi saya percaya kekuatan dari Tuhan itu tidak akan terbatas gitu. Nah, ketika saya berhenti udah 13 kali di Monas, saya udah berhenti 13 kali. Saya minum air, ada orang jualan aqua, Bu, saya bilang beli aqua. Ya udah, pas ketika mau minum teh, telepon, Assalamualaikum. Nah, ketika ada telepon masuk, saya angkat, Assalamualaikum, nggak dijawab. Ya, Salam gitu kan, si Pak Pendeta, Salam. Saya bilang, Assalamualaikum, nggak dibales. Dia bilang semalam siapa yang ada telepon saya, itu jam 12:30 kata gitu. Oh, Pak, mohon maaf, ini Bapak yang di semalam di acara itu yang rame-rame bukan? Saya bilang gitu kan. Oh iya, ini siapa? Saya Kosim Pak. Saya dari
asli dari Pandeglang, cuma saya bilang gitu kan. Terus saya tinggal di Kalideres, saya ngontrak. Ada apa ya? Bapak yang semalam nyanyi bukan, saya bilang gitu. Bapak yang semalam nyanyi enggak, yang nyanyi bukan. Oh iya, kenapa? Saya bilang di samping Bapak, saya melihat di samping Bapak ada sosok tinggi besar melambai-lambaikan tangan ke saya 3 kali. Terus di samping Bapak ada sinar 6 warna, saya bilang sangat terang. Dia bilang gini, kamu datang aja ya ke CWS, kata gitu kan. Blok A nomor 16 di Taman Palem, dia bilang gitu kan. Oh iya Pak, saya bilang. Kamu saya tunggu jam 10. Nah, waktu itu saya bilang, saya bukan egois ya, maaf ya Bapak Ibu. Saya bukan egois, bukan mementingkan diri sendiri. Karena pikir saya waktu itu di kata pendeta bilang gini, kamu temuin saya jam 10. Saya kan waktu itu nggak ngerti kalau dia itu jam 10 ibadah gitu. Ya kan, saya pulang dari Monas itu, maaf Bapak Ibu, saya pulang dari Monas itu nggak kepikiran teman gitu. Pikir saya gini, saya harus ketemu orang ini. Nah, saya dari Monas itu jam 9 lewat seberapa? Jam 9 lewat 15. Udah gitu saya naik busway. Naik busway itu Bapak Ibu, Jakarta. Taulah Jakarta, kalau nggak antri macet ya kan. Kalau nggak antri macet gitu kan. Kalau misalkan nggak antri gitu kan, kalau nggak macet gitu kan, penuh gitu kan antri gitu. Tapi ketika itu enggak gitu. Jadi ya saya bilang gini, kok ini nggak ada yang naik gitu kan ya. Itu emang udah Tuhan atur gitu Bapak Ibu, udah Tuhan atur. Saya bilang kok ini nggak ini gitu, kok nggak ada yang naik. Dari Monas itu kan biasanya kan mampir ke Istiqlal ya kan. Istiqlal Gambir kan, dari saya kan naiknya dari Monas itu Gambir depan, di Gambir pas naiknya di Gambir. Nah, biasanya kan kalau misalkan ini kan enggak mampir ke Istiqlal, Juanda, Pecenongan, Harmoni, enggak Bapak Ibu. Itu mobil itu langsung ngebut gitu ya, mobil base itu cuma diisinya di dalam tuh ada keneknya itu ya, kayak pegawainya sapamnya itu. 3 orang, saya sama sapamnya sama mobil itu sopirnya. Itu mobil kayak terbang. Set, gitu kan ya dari Monas itu. Saya bilang kok aneh ya, kok ini kayak terbang. Ya emang itu semua udah Tuhan atur gitu ya Bapak Ibu. Nah, udah begitu saya nyampe Terminal Kalideres, saya lari ceritanya nih. Saya lari, itu mobil benar-benar ngebut lah pokoknya. Saya lari ke kontrakan, saya mandi, pakai baju rapi ya kan, pakai baju kemeja, saya pakai celana. Biasanya tumben-tumbenan saya jujur, saya jarang pakai sepatu kalau mau ini gitu ya. Biasa kan pakai sepatunya ketuket, itu pakai sepatu pantopel gitu, keren gitulah. Menurut menurut saya keren gitu, tapi menurut orang lain belum tentu gitu. Nah, kata Pak Pendeta, Pak Asim bilang gini, kamu saya tunggu jam 10. Ternyata Bapak Ibu telat. Telat. Saya nyampe nyampe CWS itu telat gitu. Saya mandi, ceritanya mandi pakai sepatu, saya pakai baju rapi. Bang, saya bilang saya bawa uang 75 waktu itu, bawa uang 75.000. Saya bilang gini, Bang, tahu nggak alamat ini? Tahu, di mana Cengkareng. Terus dia bilang gini, kenapa Mas? Katanya gitu. Saya bilang gini, anterin saya dong ke tempat ini, katakan. Saya naik ojek, waktu itu belum ada Grab, belum ada Gojek ya. Masih pakai ojol gitu kan. Masih pakai opang gitu kan, ojek pangkalan gitu. Nah, dianterin lah ke tempat yang dituju. Ketika mau bayar, Bapak Ibu, ini benar-benar buat saya begitu hebat Tuhan Yesus itu buat saya. Gitu. Kenapa? Saya berkata seperti itu, karena saya mengalami gitu kan, apa yang orang nggak pernah alami, saya alami gitu. Saya pas ketika mau bayar, berapa Pak? Enggak, pertama gini, Mas, alamatnya si Mas bener alamat ini. Iya. Blok A 15, Blok A 16 nomor 16 ini CWS. Saya sempat mundur. Oh, ternyata gereja gitu kan. Terus saya mundur, saya bilang, "Pak, ya udah ini sampai di sini aja." Terus kata si tukang ojek, "Hati-hati ya Mas," kata gitu ya, Pak. Pas ketika mau bayar, "Pak," saya bilang, "saya mau bayar." Tukang ojek bilang apa? "Udah dibayar sama orang tinggi besar." Serius, Pak? Nah, saya kaget dong. Waktu itu nggak berpikir kalau itu yang bayar Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Nggak kepikiran. Nah, ketika saya mau bayar itu, dia bilang gini, ini uangnya jelas Bapak Ibu, 25.000 dari Kalideres ke Cengkareng 25.000. Saya kaget. Terus dia bilang gini, udah dibayar Mas sama orang tinggi besar. Serius Pak? Iya, kata gitu kan. Oh, ya udah kalau gitu Pak, makasih ya Pak. Jazakallahu khairan hasiron gitu kan. Semoga Allah yang membalas kebaikan Bapak. Saya bilang gitu. Terus dia bilang, oh ya, hati-hati ya Mas. Nanti kalau misalkan pulang itu tukang ojek ada, iya Pak, gampang gitu kan. Saya ngerenung, kok dibayar ya?
Saya mau bayar kok ada udah yang dibayar gitu kan. Ternyata yang bayar itu benar-benar Tuhan Yesus gitu. Dia jelas uangnya 25.000 gitu. Nah, singkat cerita, saya telat dong datang ke gereja. Ternyata udah jam 10 lewat 15 menit. Di gereja itu sangat disiplin, sangat pokoknya sangat ini gitu, apa namanya, disiplin dalam hal ibadahnya, nggak pernah molor ya, nggak pernah ngaret gitu ibadahnya. Kalau di jam 10 gitu. Di situ tuh sampai sekarang pun seperti itu. Nah, di situ saya duduk ya, wah saya udah nggak dengar sih suara nyanyi-nyanyi gitu kan. Saya nggak dengar suara nyanyi-nyanyi gitu. Ketika saya itu di samping gereja ada tukang ketoprak sama tukang bakso. Saya minggir gitu kan ke sebelah kiri. Kan gereja di kanan. Saya minggir gitu kan. Terus, Pak, pertama tukang ketoprak. Pak, ketoprak ya, saya bilang satu piring, satu porsi gitu kan. Dia bilang, oh iya mas gitu kan. Terus sambil makan, saya jujur, waktu ketika saya mau mau makan itu nggak berasa saya lapar dan nggak berasa perut saya itu pokoknya aneh-aneh gitu, nggak pernah berpikir yang aneh-aneh gitu kan. Saya pikir makan gitu kan. Nah, ketika mau makan saya makan ketoprak dari satu piring ya kan, awalnya biasa lah Bapak Ibu, biasa gitu kan makan ketoprak itu satu piring. Nah, pas ketika makan gitu kan, itu tiba-tiba nggak tahu lah ya, Pak saya bilang satu piring dong. Terus nah si tukang ketoprak nanya, nggak kenyang mas? Enggak, saya bilang gitu. Enggak gitu kan, nggak kenyang gitu. Nah, udah gitu satu piring. Waktu itu harga ketoprak 7.000. Waktu itu ya 2013 akhir itu ya. Ketoprak waktu itu 7.000. Nah, udah gitu dari satu piring, dua piring, tiga piring sampai 6 piring Bapak Ibu. Yang nggak masuk akal dan nggak masuk pikiran saya secara logika itu, masa sih badan saya kecil ini makan banyak, kan nggak mungkin dong masuk akal gitu. Terus masa sih perut saya gembul, nggak mungkin, perut saya itu biasa aja gitu kan. Ini saya puji Tuhan Bapak Ibu, mending semenjak saya udah punya keluarga, punya anak, punya istri, saya agak gemukan ya, nafsu makan ya. Dulu saya paling susah makan, nggak terlalu gemuk kayak sekarang puji Tuhan badan saya naik ya, karena saya banyak makan ya kan. Sekarang saya banyak makan gitu ya. Kalau dulu kan biasa aja. Nah, ketika saya makan ketoprak itulah tukang ketoprak bilang ini, Mas, kamu gendeng, kamu gila. Enggak. Kalau gila, saya bilang, saya nggak nyambung ngomong sama Mas, gituin dong. Terus dia bilang gitu. Terus kata tukang ketoprak, kok kamu makan banyak amat sih dari satu piring sampai 6 piring? Nah, nggak tahu, saya bilang gitu kan. Nggak tahu, lah. Udah selesai nih makan 6 piring Bapak Ibu. Mas, bakso sebelahnya. Bakso waktu itu 6.000. Bakso 6.000 ya. Nah, dari satu mangkok sampai 6 mangkok. Itu juga makan nggak disengaja Bapak Ibu. Pokoknya saya aneh lah. Pokoknya hari itu membuat saya itu dibuat sama Tuhan Yesus itu dibuat ini gitu, kayak dibecanda, diajak bercanda gitu. Saya bilang gini, kata tukang bakso, Mas sampai ini gendeng, edan, enggak. Kalau edan Mas diajak ngomong saya nggak nyambung. Ini diajak ngomong nyambung kan? Waras dong, saya bilang gitu. Nah loh, kok kamu makan bakso sampai, kok kamu makan ketoprak sampai 6 piring, terus kamu juga ini kok makan bakso lagi, udah 3 piring katanya, 3 mangkok. Nah udah dari situ, Mas satu lagi dong, satu lagi sampai 6 mangkok Bapak Ibu. Masuk akal nggak kalau secara manusia? Saya itu jujur nggak masuk akal menurut saya gitu. Nah, bakso 6 mangkok, ketoprak 6 piring. Pikiran saya itu waktu itu nggak, pikiran saya itu maaf ya Bapak Ibu. Kalau gila ya nggak mungkin, itu waras gitu loh. Saya bilang yang makan siapa? Saya sampai berpikir, sampai saat ini pun saya kadang-kadang gini pikir, yang makan waktu itu siapa ya? Saya bilang, masa Tuhan yang makan, masa malaikat yang makan, masa iblis, sampai sekarang suka bertanya-tanya gitu. Nah, udah selesai begitu, tukang toprak sama tukang bakso ngomong, iki wong edan, itu orang Jawa semua, iki wong gendeng, katanya, mangan sing akeh, kata gitu. Saya bilang, makan katanya banyak amat gitu kan. Saya ketawa aja dong, saya diem aja gitu, nggak nyaut, pokoknya Mas mau ngapain gitu. Nah, di situ udah makan ketoprak, udah makan bakso, di ujung gereja ada tukang teh botol, warung Kuningan gitu, warung Sunda. Saya bilang, Kang, itu dong teh botol, dari satu botol Bapak Ibu sampai 6 botol. Waktu itu teh botol masih 4.000 ya.
4.000 tuh ya teh botol. Sekitar 4.000-an. Nah, ketika itu saya di pendeta, saya tungguin dari jam 11, setengah 10:15 sampai jam 3. Saya udah makan, udah minum itu teh botol 6 botol. Sampai tukang teh botol, kok minum banyak amat mas, kata gitu. Minumnya banyak amat, katanya kesurupan ya. Enggak, saya bilang gitu kan. Terus udah gitu, udahlah Pak, jangan banyak omong sih, banyak bacot amat, saya bilang gitu. Sempat emosi gitu kan. Saya bilang kalau gila saya nggak mungkin gitu loh. Ya, saya bilang aneh. Karena apa? Nah, ternyata Tuhan membuat gila saya. Tuhan itu membuat gila gitu kan. Saya jadi gila ke Tuhan Yesus. Jadi saya itu benar-benar dibuat gila sama Tuhan Yesus hanya untuk mencari gitu ya. Mencari Tuhan Yesus itu benar-benar membuat saya tergila-gila, tergila-gila ya kan. Sampai saat ini pun saya tergila-gila sama Tuhan Yesus gitu. Nah, udah gitu selesai ya kan. Mas, si Mas mau ngapain? Saya bilang saya mau ketemu orang di sini. Oh, di gereja itu ya, kata gitu. Mas Kristen? Enggak, saya bilang gitu kan. Oh, katanya kalau di Islam tuh kiai, ustadz gitu kan, kata si Mas Baso sama Toprak gitu. Udah selesai gitu Mas, udahlah jangan banyak omong, saya bilang dari tadi ngomong mulu pada bawel, saya bilang gitu. Ya udah ketoprak berapa sama Baso? Baso kan 6.000 ya, ketoprak 7.000, 7 kali 6, 42 ya kan. Itu udah jelas Bapak Ibu, ya. 6 kali 6, 36 ya. Itu uangnya jelas 36.000, nggak lebih, nggak kurang. Ya Bapak Ibu, nggak lebih, nggak kurang, nggak lebih, nggak kurang. Itu uang ketoprak juga 42, jelas banget Bapak. Saya lihat sendiri Bapak Ibu, jelas. Terus katanya gini, udah dibayar sama orang tinggi besar. Serius Mas? Iya demi Allah, kata si tukang ketoprak sama tukang bakso. Iya demi Allah, katanya udah dibayar. Oh gitu ya. Oh, saya bilang kaget. Tadi tukang ojek dibayar. Terus saya bilang, Mas, teh botol seberapa? Saya bilang gitu kan. Saya ngomong Sunda, karena dia orang Sunda. Kang, beraha, saya bilang gitu. Dia bilang gini, kan 3 kali 6, 18. Saya bilang gini, saya sambil gini manggil, dia bilang gini, 18 Kang, kata gitu. 18A gitu. Oh ya udah saya udah dibayar, kata gitu kan, sama orang tinggi besar si tukang teh botol itu. Hah, serius? Saya sampai di situ mikir, kok tukang ojek, tukang bakso, ketoprak, kok ini udah dibayarin semua? Saya bilang. Saya kaget dong Bapak Ibu. Saya kaget. Beneran ini, saya bilang. Saya ngerenung gitu kan. Apa bener gitu kan. Ternyata saya baru ngerti dan baru paham. Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani Bapak Ibu. Saya bersyukur banget Tuhan Yesus buat saya begitu baik ya. Pertolongannya itu tepat, pertolongannya itu begitu dahsyat dalam hidup saya. Selesai ya kan, pendeta keluar jam 3. Jam 3 pendeta keluar. Saya merinding Bapak Ibu. Kosim di mana? Pendeta keluar. Waktu itu belum ada WA, masih BBM sama SMS telepon. Kosim di mana? Dia telepon. Pak, saya di sini. Saya samperin, saya salaman, cium tangan. Dulu kan belum kayak sekarang corona. Kalau sekarang kan udah begini ya. Saya dipeluk, saya salaman sama dia, saya dipeluk sama dia. Tapi saya jujur Bapak Ibu, saya nggak merasa dipeluk sama Pak Pendeta. Saya merasa dipeluk sama Tuhan Yesus. Saya dipeluk sama dia. Adem, saya tenang. Hati saya itu damai sejahtera, damai sukacita Bapak Ibu. Waktu itu dipeluk sama pendeta. Pendeta saya itu Pak Asin. Baik banget. Udah, saya juga manggil Papa sama dia. Karena dia kan Papa Gembala saya, dia bapak saya. Saya diajak masuk ke dalam gereja, saya merinding Bapak Ibu. Bulu kuduk saya bangun nih. Saya bangun lagi, saya masuk ke dalam gereja, tiba-tiba ya Bapak Ibu, kata pendeta, mau minum enggak, saya bilang saya udah minum di depan Pak. Terus saya bilang Om, saya bilang udah minum, saya bilang itu kan. Nah udah gitu tiba-tiba kepala saya dibalikin ya, dibelokin gitu. Itu kata Pak Pendeta Asin, gembala saya bilang gini, orang yang pertama melihat foto Yesus pakai mahkota duri kan, yang ngedip baru saya. Saya begini Bapak Ibu, ketika saya begini, ada foto Yesus, ada foto Tuhan Yesus pakai mahkota duri ya, yang begini tuh kan. Saya bilang, dia ngedip ke saya 3 kali ya, ngedip 3 kali. Nah, saya jadi merinding Bapak Ibu. Aduh ya ampun Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Pak, saya bilang, ini yang semalam saya lihat orangnya seperti ini. Tapi ini pakai begini gitu kan. Pak Pendeta Asin bilang apa? Wow, Kosim mau dipakai Tuhan.
Pakai apa Pak? Tumbal. Bukan, katanya bukan tumbal. Pakai Tuhan. Saya nggak ngerti waktu itu kan. Pakai Tuhan itu seperti apa gitu kan. Ternyata di pakai Tuhan itu kan pelayanan ya kan. Sekarang saya udah bisa kemana-mana. Oh ternyata di pakai Tuhan itu seperti ini gitu kan. Baru ngerti dan nangkep gitu ya ketika saya sudah bertobat. Nah selesai itu saya merinding banget ini. Ya ampun Tuhan Yesus, terima kasih Engkau hadir di sini. Haleluya Yesus. Saya pikir udahlah Pak, saya ketemu Pak Pendeta itu, saya didoain sama beliau, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, anakmu telah datang ke sini namanya Muhammad Qasim. Saya waktu didoain cungap, saya ngeliatin foto itu terus gitu loh, foto Tuhan Yesus yang pakai mahkota duri gitu kan, dia ngedip sama saya 3 kali begini. Saya bilang gini, didoain itu saya berasa tenang gitu ya, adem gitu kan, hati saya tuh tenang gitu kan. Seumur-umur saya bilang baru kali ini saya didoain tenang gitu kan. Saya dulu biasa-biasa aja gitu kan. Saya punya papa rohani Katolik biasa aja gitu kan, nggak begitu respect gitu. Nah, singkat cerita, saya pulang, diongkosin sama beliau, dikasih 20.000. Tolong anterin ke Kalideres teman saya, kata pendeta. Dia waktu itu pendeta nganggap teman, sekarang saya udah dianggap anak. Saya anak raja di gereja, puji Tuhan. Anak bapak gitu ya, dipanggilnya sama orang-orang anak babe gitu di gereja. Nah, saya pulang naik ojek, dibayarin, nyampe kosan, nyampe kontrakan, kakak saya telepon, itu abis dari gereja. Sim, katanya di mana? Kata kakak saya. Ibu saya kan waktu itu masih ada, ya, masih hidup. Sekarang udah meninggal, ya. Beliau nggak melihat matanya nggak ngelihat karena terlalu banyak obat. Dan dulu saya percaya sama orang pinter, percaya dukun, ya. Efek percaya dukun itulah ibu saya jadi buta. Tadinya biasa normal matanya itu, nanti saya ceritain. Nah, telepon kakak saya pulang. Saya waktu itu masih ada tabungan lumayan ya. Tabungan saya masih banyak. Tabungan saya itu masih ada, simpanan saya masih ada lah gitu. Simpanan saya masih banyak lah. Untuk warawiri Jakarta, kampung saya masih banyak. Saya pun masih bisa ke Bandung, masih bisa ke Bali, ya kan, masih bisa ke Jawa. Saya kali suka lagi iseng saya kemana, ke Semarang gitu kan, main gitu, ke Jogja, ya kan. Lagi pas saya nggak dapat gitu. Nah udah begitu pulang ke kampung saya. Saya masih menjalankan rutinitas saya sebagai Muslim. Saya sholat, ya kan, biasalah sholat maghrib, sholat isya. Ketika jam 3 saya mau sholat tahajud, Bapak Ibu. Luar biasa banget, Tuhan Yesus itu buat saya benar-benar hebat buat saya. Beliau itu buat saya itu, Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan yang hidup. Kenapa? Saya bicara seperti karena saya mengalami perjumpaan dengan beliau itu, dengan perjumpaan dengan Tuhan itu begitu hebat. Ketika saya mau ngambil wudhu, jam 3 saya mau sholat tahajud, mau ngambil wudhu, karena saya dulu kan ini kalau punya keinginan pengen, misalkan saya punya keinginan pengen kerja gitu ya, kita selalu sholat, minta tuntunan Tuhan gitu ya, minta petunjuk gitu ya. Nah, saya ketika mau ngambil wudhu, kan di rumah saya itu kan ada kerannya dari gunung ya. Maklumlah, saya orang gunung, saya asli orang gunung, ya, airnya itu dari gunung langsung ngalir gitu kan. Kok nggak ngalir? Biasanya kan ngalir gitu kan. Itu air kayak cincau Bapak Ibu malam itu, ya. Terus saya mau pakai peci nggak bisa, sarung nggak bisa, Bapak Ibu. Tiba-tiba dari jendela ada angin kecil. Saya panggil ibu saya, Bu, ngedenger nggak suara? Enggak. Serius Bu? Enggak. Saya baca ayat kursi dong. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati. Saya bilang, kok nggak hilang-hilang? Suara angin kecil sejuk banget Bapak Ibu, masuk dari jendela, masuk sejadah, saya udah ngegelar sejadah, ya. Nah, suara Tuhan, hai anakku Qasim, hai anakku Qasim, 3 kali Bapak Ibu. Hai anakku Qasim, ikutlah aku, ikutlah aku. Saya kaget, Bu, siapa itu Bu? Ibu saya tuh nggak dengar, cuma saya yang ngedengar. Saya bilang, Bu, Ibu nggak ngedengar siapa-siapa? Enggak. Serius Bu? Enggak, kata ibu saya. Oh gitu ya.
Hai anakku Qasim, hai anakku Qasim. 3 kali, ikutlah aku, ikutlah aku. Ya, Al-Quran saya jatuh secara logika ya, secara manusia, secara akal manusia. Nggak mungkin dong Quran saya, buku-buku saya itu di meja bisa jatuh ke bawah. Kan di tengah, secara logika. Kalau bukan Tuhan, ya kan, jatuh Al-Quran saya. Kebuka loh Bapak Ibu. Kebuka. Dulu saya kalau ngaji, ngaji aja ya. Nggak pernah saya. Ya kita kalau udah ngaji ya loncat gitu kan. Bisa istilahnya kalau udah ngaji itu kan nggak langsung dihayati banget gitu ya. Nggak sampai di renungin banget gitu kan. Udah baca ya udah gitu kan. Tutup gitu kan. Nah ketika saya ini Al-Quran saya kebuka ya kan Ajurupit 43 ayat 61 itu ya kan di situ yang berbunyi ya saya bacakan wa innahu la ilmu saati falatam tarnabiha wa tabiyyuni la syiratim mustaqim. Dan sesungguhnya kisah itu memberitahukan tentang hari kiamat. Janganlah kamu ragu tentang hari kiamat. Ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Tiba-tiba Pak Pendeta Asin SMS. SMS-nya zaman dulu kan belum ada WA, SMS di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya bingung kok ini firman Al-Qur'an sama firman Tuhan ini sinkron gitu loh. Nah, ketika saya di situ merenung, saya Pak Pendeta, saya langsung telepon. Om, saya bilang, kok Om ngirim SMS ini kok sama ya? Saya bilang, kenapa Kosim? Ya gitu kan. Kamu Kosim udah bangun? Udah Pak, saya bilang itu. Oh, kata Pak Pendeta Asin bilangin dipuji Tuhan. Udah doa? Saya bilang, enggak, saya mau sholat gitu kan. Terus dia bilang gini, itu Pak Pendeta itu ngirim firman Tuhan itu. Jujur, saya nggak ngerti gitu waktu itu. Kok sinkron, bisa sinkron gitu kan. Ini gitu loh, bukan hampir sama gitu kan. Selama ini, oh ternyata ya selama ini ya Allah, saya bilang saya salah gitu ya. Ya selama ini kan selalu orang-orang dulu saya selalu minta petunjuk, ya Allah tunjukkan saya jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim gitu kan. Ya ternyata jalan yang lurus ihdinas siratal mustaqim itu hanya Isa gitu kan. Hanya Yesus itulah jalan jalan yang lurus gitu kan Bapak Ibu. Hanya hanya Isa Al-Masih, hanya melalui Isa Al-Masih itulah ada kepastian gitu, ada petunjuk. Waktu disitulah saya bilang, Pak besok boleh nggak ketemu Bapak? Padahal saya baru pulang siangnya. Hari hari Selasanya ya, hari Selasanya saya baru pulang. Maaf, nggak tahu nih. Hari Selasanya itu saya baru hari Minggu kan baru pulang sorenya. Nah habis ketemu Pak Pendeta itu. Selasa saya bilang Pak, saya bilang boleh nggak saya ketemu Bapak? Oh boleh kata gitu kan. Pendeta bilang ketemu di mana Kosim kata gitu. Di DM aja deh dan Mogot kebetulan kan saya ngekos di Kalideres gitu kan. Deket kan dari terminal ke DM itu kan 15 menit lah. Ya boleh itu kan. Nah ketika itu saya benar-benar dibuat apa namanya jantung saya itu dibuat ini gitu pengen ketemu terus dengan Pak Pendeta pengen cepet pagi gitu kan. Nah tapi saya nggak langsung ini ketika saya udah mendapatkan itu ya Pak Pendeta Asin bilang gini ya udah besok ketemu. Saya bilang besok saya mau tanya Wah saya dulu mau ketemu Wah Hadi. Saya bilang saya mau tanya apa ini gitu kan. Nah saya bilang saya mau tanya ke Wah saya apa sih ini tentang firman tentang ayat Quran ini gitu kan. Kok saya dibuat bingung gitu kan. Otak saya itu pokoknya udah mulai ngeblank gitu ya, mulai ngeblank dalam arti bukan ngeblank gila ya Bapak Ibu, udah mulai tanda tanya gitu loh. Nah, saya ini gitu Bapak Ibu, saya telepon Pak Asin, Pak boleh nggak ketemu? Boleh kata ya itu jam berapa sih? Jam 9. Saya dari rumah jam 6. Ya kan takut telat. Saya dulu suka tepat waktu gitu. Ya ada gitu Pak Asin ternyata saya ketemu di toilet Kosim gitu. Iya Pak saya bilang yuk ketemu di atas. Saya bilang Pak boleh nggak saya bagi Alkitab. Saya bilang saya semalam Bapak kirim itu saya membuat saya bingung. Nah di Al-Quran juga saya bilang ini ternyata di Al-Quran juga ada gitu. Nah berarti Tuhan udah pilih Kosim kata Pak Pendeta Asin. Maksudnya Pak Kosim udah dipilih Tuhan kata gitu. Terus saya gimana Pak? Ya Kosim mau dibaptis. Dia gitu. Saya bilang ntar dulu Pak. Saya bilang jangan dibaptis dulu. Nah udah gitu saya diajak makan sama Pak Asin, minum ya kan, pulang ya udah pulang Pak sampai ketemu lagi ya. Dia bilang nanti minggu datang ya ke gereja gitu kan. Saya waktu itu belum berani datang, belum berani lah ke gereja ya, belum berani gitu. Nah udah begitu
apa namanya, saya kangen gitu, saya rindu gitu sama Pak Asin. Saya rindu sama Pak Asin gitu kan, Bapak Ibu. Saya bilang gini, kok aneh ya. Mulai nih otak saya nih dikontrakan, Bapak Ibu. Saya dikontrakan, saya masih sholat, masih ngaji, biasalah gitu. Rutinitas itu saya jalani terus setiap hari. Saya bilang gini, Pak Pendeta, dia kirim sharing firman ke saya. Saya bilang gini, kalau Islam ini agama yang benar-benar memberi petunjuk, memberikan saya kepastian, saya akan mengikuti Islam terus. Saya bilang, karena apa? Inna dinanilal Islam, agama yang diridhoi Allah itu hanya agama Islam, gitu kan? Saya bilang gini, di luar itu kan kafir gitu. Saya bilang gini, ya Allah, kalau benar-benar agama Islam itu membawakan saya kepastian, saya akan ikut Islam gitu selamanya. Karena agama Islam itu agama rahmatan lil alamin gitu loh. Saya bilang, Tuhan, saya minta petunjuk. Saya bilang, ya Allah, saya bilang minta petunjuk. Saya sholat tahajud, ya, sholat tahajud jam 3 tepat pas, ya, dikontrakan nih di Kalideres saya sholat. Saya bilang, ya Allah, kalau benar-benar Engkau Allah ada, saya bilang saya minta petunjuk. Set ya, Bapak Ibu mau tahu, ketika saya sholat, saya udah berdoa gitu kan, saya berdoa ya kan, ya Allah, saya bilang, kalau benar-benar ini agama Islam, saya bilang bawa ke dalam saya kepastian, saya akan selamanya mengikut Engkau ya Muhammad. Saya bilang Nabi ke Muhammad ya, saya bilang mengikut Engkau karena agama Islam itu agama yang paling benar menurut saya dulu gitu ya. Ya, saya bilang gitu. Terus kalau misalnya agama Kristen ini membawa saya ke dalam kebenaran, saya bilang, saya bukan mau pindah, saya mau tahu gitu di mana. Tolong, saya bilang, minta tanda, saya bilang, saya minta petunjuk gitu kan. Ketika saya baca baca doa sapu jagat ya. Ketika saya baca doa sapu jagat, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, saya bilang gitu kan. Ya Allah, saya bilang, saya minta petunjuk dong, saya bilang. Benar-benar Bapak Ibu. Salib datang ke depan saya, di depan saya salib. Warna kuning mengkilat. Mengkilat benar Bapak Ibu. Itu salib datang di depan saya. Ukurannya 2 meteran. Enggak 2 meteran. Berapa senti ya? Mungkin antara 100 senti ya, 100 senti sepenggaris gitu. Lewat, bening gitu ya. Mengkilat seperti emas. Mengeluarkan sinar gitu. Saya bilang, oh ini ya. Nah, di situ saya ada jawaban. Oh, berarti Kristen dong yang ada harapan dan kepastian, saya bilang gitu. Berarti agama Kristen inilah, saya bilang, mungkin yang membawa saya ke dalam, saya bilang, kepastian. Nah, ketika itu saya ingat, ya kan? Ketika itu saya ingat surat Al-Jurub itu, gitu kan? Hanya Isa Al-Masih itulah gitu loh. Satu-satunya gitu kan. Terus saya bilang gini, oh beneran ini petunjuk, saya bilang. Beneran, saya bilang. Nah, disitulah saya bilang, dapat berapa menit saya ngerenung, hari ini saya putuskan, saya bilang. Hati kecil saya loh, bukan mulut saya ngomong. Hari ini saya putuskan saya mau jadi Kristen, bukan mengikut Kristus. Saya mau jadi Kristen, saya bilang. Nah, pendeta Asin ini SMS terus. Pendeta Asin ini SMS. Kapan Kosim mau ke gereja? Sudah ditanyain teman-teman. Teman-teman, saya ajak nggak kenal. Saya bilang gitu kan sama Pak Asin. Saya bilang, saya nggak kenal kok, udah ditanyain teman-teman gitu. Nah, selesai itu, saya gak cerita sama keluarga saya. Saya tanya sama Wak, ini Ajur 43 apa sih? Artinya kamu jangan baca, nanti kamu jadi orang Kristen. Kamu nanti jadi kafir, kamu jadi murtad. Puji Tuhan sekali saya jadi kafir ya, kayak firman. Puji Tuhan gitu ya. Nah, selesai itu, Pak Pendeta rajin sama saya, memfollow up terus sama saya. Rajin pokoknya, perhatian banget. Pikir saya ada maunya nih pendeta, ada maunya gitu kan. Ternyata emang kalau orang udah dipilih Tuhan itu susah ya Bapak Ibu. Susah.
mau lari kemanapun tetap nggak bakalan bisa gitu. Kalau Tuhan sudah pilih, bener kan sama yang tadi Bapak, bukan kamu yang memilih aku, ya bener itu firman Tuhan itu emang jelas di Yohanes itu. Nah ketika itu saya bilang gini sama Pak Pendeta, udah Pak, saya bilang minggu depan saya ke gereja. Saya bilang, pertama saya masuk gereja Bapak Ibu, saya dari Pandeglang nih ya, dari kampung saya, lari saya, naik mobil bus, deg-degan Bapak Ibu, waktu itu saya deg-degan, ya bawa baju saya ganti, di kamar mandi dikali deras, saya rapi. Pertama masuk gereja, deg, mandi air keringat semua. Pas nyanyinya ini lagi, nyanyinya pas nyanyinya itu apa nyanyinya, ku bawa itu, saya benar-benar di jemaat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Pak yang nyanyinya waktu itu WL-nya baru-barunya, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Itu benar-benar saya di jemaat Tuhan Bapak Ibu. Hari itu saya benar-benar nangis tuh, benar-benar saya nangis benar. Itu saya duduk di depan lagi. Pendetanya ada dari Batam, Pak Aca. Dia bilang gini, duduk sini aja sama saya. Kata saya, enggak, saya di sini aja gitu kan. Pas firmannya juga bagus gitu, firmannya. Ya kan? Firmannya juga bagus gitu. Amsal 1 ayat 2-3 gitu. Khotbahnya. Itu benar-benar Amsal 1-2-3. Berpalinglah kamu pada teguran. Saya kaget gitu loh di situ. Berpalinglah kamu pada teguran, sesungguhnya aku akan mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Saya bingung apa ini ya tentang firman ini gitu. Saya disitulah merenung saya. Pertama yang saya tangkap firman Tuhan itu Amsal 1 ayat 2-3. Saya pulang, udah selesai itu kan, selamat bergabung, disambut. Perasaan saya ada ngelihat saya di belakang. Perasaan saya itu, wah ada yang ngikutin saya gitu kan, pertama saya masuk gereja. Kosim semangat, kata pendeta, Kosim semangat, yang lain nyambut, ya kan, semangat, kata selamat bergabung. Saya pulang, ya kan, pulang saya ke kontrakan, ya Bapak Ibu, saya pulang ke kontrakan. Di kontrakan itu saya merasakan sesuatu yang berbeda dalam hidup saya, benar-benar berbeda dalam hidup saya hari itu. Nah, Februari, Maret, April, pendeta langsung gini, Kosim, kapan mau dibaptis? Ada katekisasi. Saya diam-diam Bapak Ibu, maaf, dulu saya punya ilmu ya, ilmu kekuatan, ilmu kuasa gelap ya Bapak Ibu. Dulu saya hobi mencari jati diri saya gitu ya, tentang kekuatan. Aduh, pokoknya Bapak Ibu luar biasa banget itu tentang hidup saya itu, perjalanan hidup saya. Saya sampai mencari jati diri segala gitu. Nah, Pak Pendeta bilang gini, saya ikut katekisasi. Pertama ikut katekisasi benar-benar membuat saya itu terbuka mata saya Bapak Ibu. Terbuka pokoknya. Pikiran-pikiran saya itu terbuka semua. Yang dulunya tertutup, buta, saya dibutakan, terbuka semua. Saya ketika membaca firman Tuhan kejadian itu, waduh, saya bilang pada mulanya, aduh, saya bilang ini luar biasa. Disitulah saya 3 minggu saya, 1 bulan saya katekisasi, 18 April saya dibaptis. Teman-temanku, melalui video kesaksian ini kita melihat bahwa Bapak Muhammad ini kagum kepada Tuhan Yesus adalah karena dia mendengar lagu Besar Anugerah-Mu. Melalui pujian itu dia merasa bahwa Tuhan sedang menyentuh dan menjamah dia. Kedua, Pak Muhammad merasa tenang dan nyaman ketika dia didoakan kepada Tuhan. Ketiga, Pak Muhammad merasa bahwa hanya di dalam Tuhan Yesuslah ada pengharapan. Karena justru ketika dia setelah selesai sholat tahajud, justru dia melihat penampakan Tuhan Yesus. Sehingga dengan demikian Pak Muhammad mantap untuk memutuskan menjadi seorang Kristen dan dibaptiskan. Jadi teman-temanku, banyak cara yang bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk memperkenalkan dirinya kepada setiap orang berdosa, agar orang berdosa mengenal penciptanya, agar orang berdosa bertobat, agar orang berdosa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati.